Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi asbabit tayammum. Fasal dalam pembahasan mengenai penyebab-penyebab tayammum. Sebelumnya mohon maaf karena sebelumnya saya banyak banget telatnya bikin video di Mata Naqra karena saya lagi ada daurah dan kegiatan di sini tuh banyak banget. Saya malas curhat, pokoknya gitulah. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tayammum. Tayammum itu apa sih? Tayammum itu apa? Tentunya tidak asing di telinga teman-teman sekalian bahwa tayammum merupakan sebuah, kalau di telinga orang awam mungkin dikenal dengan pengganti wudhu menggunakan abu, ya kan? Sebenarnya nggak salah, tapi kita bikin definisinya biar lebih keren dikit, ya. At-tayammum lughatan secara bahasa adalah, jadi nggak usah terlalu fokus ini, adalah al-qasdu, ya, al-qasd alias bermaksud. Sorry. Al-qasdu alias bermaksud apapun dalam bahasa, secara bahasa itu disebut sebagai tayammum. Tapi secara istilah siapa? Istilah ulama-ulama fiqh istilahan adalah isalu turabi ila al-wajh wal yadaini bisyara'ita makhsusah. Nah, yang dimaksud dengan ini, definisi istilah kerennya dari tayammum adalah, ya, isal, menyampaikan, at-turab, abu, ya, atau tanah, ila, menuju, al-wajah, wajah, wal yadain, dan kedua tangan, bisyara'ita, error mulu dari tadi, ya Allah, gamut banget. Bisyara'ita dengan syarat-syarat makhsusah tertentu, menyampaikan abu ke wajah dan tangan dengan syarat-syarat tertentu. Tayammum itu memang jauh lebih simpel dibandingkan wudhu, ya. Wudhu kita perlu membasuh wajah, tangan, kepala, kaki, ribet. Sedangkan tayammum tidak membutuhkan itu semua. Tayammum itu cukup wajah dan kedua tangan. Untuk kaifiyahnya atau cara untuk bertayammum kita bahas nanti. Sekarang yang pertama-tama kita bahas adalah penyebab tayammum. FYI, satu informasi penting bagi teman-teman sekalian, bahwa tayammum termasuk min khasa'isi hadhil ummah, salah satu hal spesial yang hanya Allah berikan kepada umat ini. Nanti kapan-kapan, ini termasuk request juga dari guru kami Syekh Adham untuk membahas 4 materi, ya, yang harus disampaikan kepada orang-orang agar mereka lebih berbangga lagi menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ada syama'il, ya, ada sirah, ada khasa'is, ya, ada dalail. Itu insyaallah nanti, ya, saya mau menyelesaikan itu semua. Baru setelah itu saya akan mencoba untuk mengikuti arahan guru kami Syekh Adham. Karena ini sebenarnya video ini Mata Naqra yang sekarang teman-teman ngaji semuanya itu muncul karena siapa? Karena perintah dari Syekh Adham 2 tahun lalu, tapi baru tersampaikan 1 tahun yang lalu. Mohon maaf. Jadi insya Allah pahala-pahala yang teman-teman pelajari, teman-teman dapatkan, catat-catat itu semua tidak hanya tersampaikan kepada saya, kalau memang niat saya ikhlas, ya, tapi juga tersampaikan kepada beliau. Enak banget beliau. Ya emang enak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjuki orang lain menuju kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari semua orang
yang dihasilkan dari penunjukannya tadi itu tidak berkurang sedikit pun. Begitu pula kalau keburukan. Kalau kamu menunjukkan kawan kamu menuju kemaksiatan, maka kamu akan mendapatkan kemaksiatan yang dihasilkan dari awal penunjukan kamu tadi itu. Tidak berkurang sedikit pun dari maksiat-maksiat yang mereka lakukan yang akan diberikan kepada kamu. Jadi banyak-banyak menyebarkan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu akan selalu bertumbuh jadi investasi untuk akhirat kita nanti. Oke, lanjut. Asbabut tayammum, adapun penyebab tayammum, ya, thalathah, ada 3. Nanti para ulama dibilang 6, ada yang membaginya menjadi 7, ada yang membaginya jadi 3, termasuk ulama ini Syekh Salim Ibn Sumair rahmatullah ta'ala alaih itu membagi jadi 3. Namun terlepas dari berbagai goal. Indonesia masa satu sama. Gak usah terlalu excited, masih Akil lagi nonton ini Islam versus Bahrain. Islam, aku bilang Islam. Aku bilang Islam. Kok kayak ada yang aneh ya? Bilang Islam. Emang bilang Islam. Indonesia versus Bahrain. Udah, lanjut. Intinya penyebab seseorang harus bertayammum itu kembali ke satu kaidah, yaitu al-ajzu, ya, an isti'mali al-ma. Al-ajzu an isti'malil ma, yaitu tidak mampu menggunakan air, ya. Sawa'un kana hadzal ajzu hissan atau syar'an, entah itu secara his atau secara syara'. Itu gak perlu teman-teman nanti kebingungan. Insyaallah nanti kapan-kapan lah kalau kita udah naik level di atas Safinatun Najah, kita akan bahas perbedaan antara his, syara' dan sebagainya. Oke? Yang pertama adalah faqdul ma'i, ya. Faqdul ma'i alias tidak menemukan air, ya, tidak menemukan air di sekitar kamu gak menemukan air, maka diperbolehkan bagi kamu untuk bertayamum. Ini sebenarnya ada tafsilnya, ada perincian lebih dalamnya, tapi insyaallah kita akan bahas di kitab-kitab mutawalat. Tapi pokoknya secara ijmali, secara globalnya, orang yang tidak menemukan air, maka dia akan diwajibkan bagi dirinya untuk bertayamum, ya. Wal maradu, dan sakit ini harus berdasarkan arahan dari dokter, ya. Arahan dari dokter. Dokter bilang, wahai kadam, diwajibkan bagi kamu untuk meninggalkan penggunaan air. Kenapa? Karena menggunakan air akan merusak matamu, merusak tangan kamu, merusak kesehatan kamu. Atau nanti kesehatan kamu sekarang kan sudah tidak baik, nanti malah tambah buruk lagi. Intinya kalau sudah ada fatwa, ada pernyataan dari seorang dokter yang menyatakan bahwa kamu tidak boleh menggunakan air, maka udah selesai, nggak usah pakai air. Oke? Atau kamu sendiri, kamu ternyata sudah pernah kuliah kedokteran, kamu pernah belajar kedokteran, dan kamu sudah paham bahwa kondisi kamu sekarang ini sedang berada dalam keadaan tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk menggunakan air, maka silahkan saja bagi Anda untuk langsung menggunakan abu. Dan tidak boleh hanya menggunakan von atau tajarrubat kita sebut, berdasarkan, kemarin aku pakai air langsung sakit, sekarang kayaknya kalau saya pakai air sakit juga deh. Dalam artian kamu gak punya kemampuan di bidang kedokteran, kamu gak punya kemampuan di bidang kesehatan, terus kamu sok iye banget gitu, mikir-mikir kayaknya kalau aku pakai air bakalan tambah sakit. Nah, itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan menggunakan akalnya sendiri, menggunakan prasangkanya sendiri. Nah, kecuali di momen dimana kamu sekarang lagi sakit, terus di sekitar kamu gak ada dokter, kamu mungkin tersesat di hutan dan gak ada dokter. Dan kamu menyangka, sepertinya ketika saya menggunakan air, saya bakalan sakit. Nah, maka diperkenankan bagi kamu untuk menggantinya dengan abu dengan satu catatan. Apa? Nanti ketika kamu sudah sehatan, diqadha. Diqadha. Karena kamu tadi masih menggunakan akal kamu, di mana akal kamu itu tidak berhak untuk memberikan fatwa terhadap kesehatan tubuh kamu.
Oke. Wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Atau ada kebutuhan terhadap air. Jadi air nih ada, tapi tinggal dikit. Sedangkan saya dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan pertama adalah saya harus memberikan ini kepada makhluk hidup yang ada di sekitar saya, atau saya pakai untuk wudhu. Li'atashi, karena hausnya atau karena kebutuhan dehidrasi, ya. Hayawanin, makhluk hidup. Hayawan dalam bahasa Arab tidak hanya untuk hewan, tapi makhluk hidup, ya. Manusia termasuk hewan? Yes, manusia termasuk hewan. Muhtaram, yang dimuliakan, yang diagungkan. Nanti kita akan bahas. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh syariat, kecuali 6 golongan yang setelah ini kita akan bahas, ya. Nah, hukum memberikan air kepada orang-orang yang sedang haus, sedang membutuhkan saat kita butuh juga terhadap wudhu, itu wajib. Ya, wajib memberikan air kepada orang atau makhluk hidup yang sedang kehausan. Ya, wajib hukumnya. Bukan sekedar anjuran ya, tapi wajib. Wajib. Karena kamu sekarang sedang berhadapan dengan nyawa manusia. Namun, ada 6 golongan, di mana 6 golongan ini, walaupun kehausan, gak usah dikasih air. Gak usah dikasih air. Ya, 6 golongan ini, atau 6 jenis makhluk hidup ini gak perlu dikasih air. Wah. Wa ghairul muhtarami sittatun. Adapun makhluk hidup yang tidak dimuliakan oleh syariat ada 6. Di mana ke-6-6-nya ini? Andai kata mereka kehausan, kemudian tersisa sedikit air yang bisa kita pakai untuk wudhu, tidak boleh diberikan kepada mereka. Yang pertama, tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini beratnya nih, orang meninggalkan sholat itu begini. Bahkan dalam kondisi sedang kehausan, hampir mati, itu pun tidak diharuskan bagi kita untuk memberikan air kepada mereka. Kan yang sholat gampang banget, 3 menit, 4 menit selesai loh, masih males kau. Namun di sini ini tarikus shalah setelah diperintah oleh imam, setelah diperintah oleh hakim. Kita nggak punya hakim memerintah sholat. Dah, wazanil muhsan, dan orang yang zina muhsan. Kalau nggak salah kita ketika kemarin kajian arba'in kita sempat bahas mengenai perbedaan antara zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Ya, zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki yang pernah menikah, ya. Sedangkan zina ghairu muhsan, tadi saya bilang apa? Zina muhsan kan? Iya, zina muhsan. Zina muhsan yang dilakukan dengan ciri-ciri tadi. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang perawan, ya, atau orang yang belum pernah terikat pernikahan yang sah. Syaratnya itu ada 4. Perlu bahas gak kita? Kapan seseorang itu disebut sebagai seorang pezina muhsan? Bahas gak? Kayaknya perlu bahas. Ini ilmu yang harusnya orang-orang kabeh ro. Kon-kon kabeh kudu ro. Gak oleh boten. Gak oleh gitulah apa. Yang pertama adalah ya al-bulughu. Al-bulughu. Yaitu baligh. Sehingga ketika seseorang itu belum baligh, kemudian dia berzina, walaupun telah terikat dengan pernikahan yang sah, maka tidak disebut sebagai muhsan. Yang kedua adalah al-aqlu, berakal. Al-aqlu, berakal. Sehingga kalau ODGJ tidak disebut sebagai pezina muhsan. Yang ketiga adalah al-hurriyah, alias merdeka, bukan menjadi seorang budak. Kemudian yang keempat adalah wujudu al-wat'i fi nikahin sahih. Gitu gak sih? Iya. Yaitu bersenggama, bersetubuh
dengan orang yang tidak halal baginya dalam keadaan dia pernah menikah dan pernikahannya merupakan pernikahan yang sah. Sehingga perselingkuhan-perselingkuhan yang terjadi sekarang itu disebut sebagai zina muhsan. Pelaku zina muhsan bagaimana? Dirajam ya, jadi dikubur segini terus dilempar pakai batu ukuran sedang sampai mati. Ya, memang begitu. Hukumnya kejam ya, memang kejam. Tapi berat sekali. Urusan perselingkuhan itu jangan dianggap enteng, teman-teman. Perselingkuhan itu berat ya. Perselingkuhan sampai jatuh dalam zina itu berat sekali. Wujudul wat'i, ini senggamanya harus dalam keadaan jelas, betul-betul bersenggama, sampai masuk ya. Sehingga kalau belum masuk, belum disebut sebagai zina muhsan. Berdosa, tapi tidak disebut sebagai zina. Kemudian dia baru disebut sebagai pezina muhsan ketika telah memenuhi syarat-syarat yang ada, entah dia dengan cara mengakui kepada hakim atau di halayak ramai, atau dengan cara menghadirkan 4 saksi laki-laki yang melihat masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Fahimtum? Arju dzalik. Kemudian yang ketiga, wal murtad, orang murtad. Nah, ini orang murtad ini bahaya. Beda antara orang kafir ya dan orang murtad. Kafir asli maksudnya. Kafir asli yaitu orang yang sedari lahir memang kafir. Apakah dia harus diberikan kalau dia kehausan kita kasih air? Nanti ini kita bukan bahasan ini kita. Bahasan kita sekarang adalah orang murtad, orang yang pernah Islam. Nah, orang murtad itu adalah orang yang pernah Islam. Kemudian batal keislamannya, murtad. Maka kalau dia sedang kehausan gak usah dikasih air. Kemudian yang keberapa nih? Yang keempat, wal kafirul harbiyu, dan orang kafir harbi. Kafir harbi yaitu kafir musuh, kafir yang memerangi kita umat Islam, kafir yang mengganggu kita umat Islam. Seperti siapa? Israel sekarang. Israel itu adalah kafir harbi. Sehingga andai kata ada orang Israel sekarang yang kehausan, nggak usah dikasih air. Tendang tuh kepalanya tuh. Tendang. Dan kafir itu ada 4 macam. Kafir harbi, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Dhimmi yang sudah berada di dalam sepakat untuk mengikuti berbagai macam hukum-hukum yang ada di dalam pemerintahan Islam. Kemudian ada kafir mu'ahad, yaitu yang golongan kafir yang melakukan perjanjian dengan kita umat Islam. Kemudian ada apalagi musta'man, yaitu yang berada di bawah perlindungan umat Islam 4 bulan. Intinya nantilah insyaallah kita akan bahas kapan-kapan. Pokoknya kafir harbi adalah kafir musuh, andai kata dia itu sedang kehausan gak usah dikasih air. Wal kalbul aquru, dan anjing galak. Nah, jadi harus memenuhi 2 syarat nih. Pertama anjing ya, dan anjingnya ini harus yang anjing hakiki, anjing hewan dog yang sebagaimana kita lihat ya. Bukan Israel, bukan anjingnya itu memang anjing itu, tapi bukan itu yang kita bahas ya. Kita bahas anjing. Terus syarat keduanya adalah akur, yang galak, yang suka gigit. Anjing kan ada anjing yang kuk baik gitu kan, puk. Terus ada anjing yang suka gigit-gigit orang. Nah, anjing yang suka gigit-gigit orang yang nakal itu gak usah dikasih air walaupun kehausan. Kemudian babi. Nah, babi ini mau dia galak, mau dia tidak galak, gak usah dikasih air. Dan babinya harus benar-benar babi ya, bukan Israel ya. Babi, benar-benar babi hakiki, bukan Israel. Nah, itu lagi FVP kamu langsung babi ya. Tiba-tiba akil. Sampai di sini. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.